Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, adik-adik, mahasiswa dan mahasiswi semester 5. Selamat bertemu kembali pada mata kuliah Operasi Syariah. Pada kesempatan pagi hari ini, insya Allah sesuai rencana pembelajaran, kita akan membahas di prinsip-prinsip syariah, yakni di prinsip jual beli. Jika di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang prinsip titipan, ya, kemudian prinsip kerjasama usaha, di mana ada mudarobahnya, mudarobah mutlaqoh, muqayyadah, kemudian mudarobah mustarokah, kemudian tadi di prinsip titipan ada wadiah yad amanah dan wadiah yad amanah. Kemudian di prinsip jual beli kemarin ada prinsip murabahah atau prinsip bai bisaman ajil, jual beli dengan dilakukan secara tangguh atau cicil atau dikredit. Dan sekarang masih di prinsip jual beli ada yang namanya produk di koperasi syariah itu bai salam, ya, bai salam. Jual beli atau kalau di perbankan syariah biasa mereka menyebut dengan in-front financial. Jual beli di mana uangnya dilakukan duluan dengan pesanan, ini ya barangnya. Produk bai salam ini sering terjadi pada produk-produk pertanian, ya, pertanian. Ya. Nah, seperti apa nanti kita akan bahas tentang bai salam yang terimplementasikan di koperasi syariah. Nah, ini sebelumnya kita seperti biasa bahwa yang paling utama ini adalah kita selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pertemuan perkuliahan mata kuliah koperasi syariah pada semester 5 dengan kurikulum KKNI di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 11 April Sumedang. Mudah-mudahan pada kesempatan pagi hari ini kita selalu diberikan kesehatan dan tentu saja diberikan kemudahan dalam menyerap berbagai ilmu yang sedang kita pelajari, tentu saja hal-hal yang positif, yang baik, yang bermanfaat bagi kemaslahatan diri kita maupun seluruh umat yang lainnya. Kemudian juga sholawat serta salam semoga tetap dicurahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, ya, sahabat-sahabatnya, tabi'in-tabi'innya, serta seluruh umatnya yang selalu taat patuh terhadap ajaran beliau yang insya Allah mudah-mudahan termasuk kita di antaranya. Ya. Baik mahasiswa dan mahasiswi semester 5 pada mata kuliah Koperasi Syariah yang Bapak banggakan, izin ini untuk share screen ya. Sebentar, ini tentang bai salam ya. Dan ini adalah sebuah implementasi dalam koperasi syariah. Nah, apa itu bai salam? Nah, bai salam ini merupakan bagian dari produk dengan prinsip jual beli. Ingat ya, dalam jual beli itu wa halal bai'a wa harama riba. Allah menghalalkan jual beli. Yang diharapkan itu riba. Kemudian kenapa kemarin ada bai murabahah, ada bai bistaman ajil, ada bai salam, ada bai istisna, ada bai musawamah, sebenarnya banyak ya. Bai itu shell ya, atau jual beli yang diawali dengan bai itu pasti jual beli ya. Cuma yang saya sebutkan tadi itu jual beli dengan karakteristik tertentu gitu. Nah, jual beli dengan karakteristik seperti kemarin, di mana barang-barang produk-produknya itu sudah ada di pasaran ya, artinya seperti HP ya, motor,
kendaraan. Tetapi prosesnya itu adalah bisa dengan tunai maupun dicicil. Tentu saja orang datang ke koperasi mau mencicil ya. Itu menggunakan prinsip jual beli bai murabahah yang kemarin ya. Nah, kemudian bagaimana transaksi jual beli pada bidang-bidang pertanian di mana uangnya dilakukan duluan, kemudian manfaat-manfaatnya nanti buat para petani, kemudian jelas ya buat para petani yang mendapatkan pesanan jual beli produk yang akan dia tanam itu menjadi yakin bahwa apa yang dia tanam itu pasarnya sudah ada karena berdasarkan pesanan dari Bai Salam ini. Kemudian yang kedua, uang yang diserahkan duluan itu bisa menjadi modal. Nah, tentu saja ya. Nah, di sini kita sepertinya ini mirip dengan tengkulak dan ijon ya. Bahwa tengkulak dan ijon juga memberikan uangnya itu duluan. Nah, yang membedakan salah satu pembedanya adalah tengkulak dan ijon itu tidak memberikan sebuah spesifikasi dan ukuran yang jelas. Jadi seperti ini ya, kalau di kalau di tengkulak ijon itu misalkan membeli rambutan sekebunan dengan harga 10 juta. Nah, uangnya benar sama-sama duluan seperti Bai Salam ya, nanti yang akan kita jelaskan. Tetapi spesifikasi dan ukurannya itu tidak jelas. Bisa jadi rambutan sekebunan itu menghasilkan buah yang lebat sehingga di situ yang diuntungkan adalah tengkulak. Bisa jadi juga Tuhan menakdirkan lain ternyata si rambutan itu berbuah sedikit atau mungkin banyak tetapi ada yang nyuri seperti kelelawar, kemudian dari sebangsa apa ya monyet juga mungkin ya yang mengakibatkan hasil panennya sedikit. Sementara dia sudah menyerahkan uang 10 juta transaksi. Yang tidak boleh adalah bukan transaksi jual belinya, tapi pola aturan yang ada dalam jual beli yang dilakukan oleh tengkulak dan ijon tidak memberikan spesifikasi yang jelas. Gitu. Nah, sebaiknya dalam Bai Salam boleh 10 juta itu uang diserahkan, tetapi ada ukuran dan spesifikasinya. Spesifikasinya misalkan hanya untuk jenis rambutan tipe anu saja, misalkan rapiah, tipe Aceh misalkan. Berarti kalau di kebun itu ada tipe rambutan yang bukan tipe karakteristik seperti spesifikasi yang ditransaksi jual belikan, berarti itu tidak menjadi kriteria dalam jual beli ini. Gitu. Kemudian yang kedua ukurannya, misalkan per 1 ikat atau per 1 kilogram rambutannya nanti dihargai Rp1.000 misalnya. Jadi kalau nanti dipanen banyak kilogramnya, berarti yang 10 juta tadi jika memang kurang karena mendapatkan, artinya gini, jadi 10 juta tadi berarti untuk 10 ton. Jika yang didapatkan ditanam kebun tadi ternyata melebihi dari 10 ton, itu menjadi hak miliknya dari yang punya kebun tadi. Tidak bisa oleh kita sebagai pembeli diambil semua. Nah, sementara tengkulak dan ijon itu mengambil keseluruhan dari hasil panen yang ada. Nah, itu tidak sesuai dengan aturan dalam syariat. Kemudian jika hasil panennya ternyata sedikit, ya hanya misalkan dapat 5 ton, berarti 5 ton kalau dihargakan bisa hanya 5 juta. Uang yang sudah diserahkan duluan dalam Bai Salam itu bisa dikembalikan lagi sisanya karena transaksi hanya terjadi di 5 ton, artinya hanya 5 juta. Atau kalau memang uang itu sudah kepakai sama yang suka kebun sebagai penjual, maka di musim yang akan datang si petani tadi punya hutang rambutan 5 ton terhadap si pembeli tadi. Nah, di sini ada keadilan yang jika terjadi kerugian maupun keuntungan di panen rambutan tadi, tidak ada yang dirugikan maupun diuntungkan karena spesifikasi dan ukuran kilogram harga per kilogramnya jelas. Nah, ini di Bai Salam. Sementara di tengkulak kan biasanya misalkan di daerah mana ya, daya luhur,
membeli singkong sekebunan misalkan. Jadi sekebun atau 3 kebun dibeli dengan harga 5 juta. Nah, itu tidak jelas spesifikasi dan ukurannya. Jika dipanen nanti ternyata singkongnya kecil-kecil, bahkan panennya sedikit, maka yang besar kemungkinan diuntungkan adalah petani atau penjual yang punya kebun tadi. Dan si bandar tadi yang menjadi sebut saja tengkulak, karena semata nama tengkulak ijon itu adalah proses jual beli yang tidak sesuai syariah itu tuh. Sebut tengkulak ijon, ingin untung sendiri gitu ya. Walaupun kadang-kadang dia juga rugi karena tidak ada kan kepastian hasil dari. Cuma kalau dia rugi, dia seolah-olah menuntut terhadap penjual atau yang tukang kebun gitu. Jadi dia ingin untung sendiri. Nah, proses seperti itu yang tidak boleh di dalam syariah. Makanya sebagai solusi ijon tengkulak itu ada produk jual beli dengan karakteristik ba'i salam gitu ya. Nah, ini gambaran prolog di awal tentang ba'i salam, kemudian sedikit pembeda dengan tengkulak dan ijon. Kemudian di beberapa daerah seperti kita melakukan saat kuliah kerja nyata ya, mendampingi mahasiswa DPR, di situ terjadi juga di barang-barang pertanian seperti perikanan. Jadi di suatu tempat ini, satu kolam itu mereka bertransaksi jual beli, itu misalkan pembelian ikan yang ada di kolam itu diborong, sebut saja dia menyebutnya diborong, misal 5 juta. Dan transaksi seperti itu tidak boleh. Kenapa? Karena tidak ada kepastian bahwa ikan di dalam itu apakah banyak atau sedikit. Jika dipanen, tidak jelas ukuran takaran spesifikasinya gitu. Nah, transaksi jika seperti itu adalah tidak boleh dalam syariah. Nah, satu kolam di wilayah Anda ada bandar datang, kolam itu punya Anda, kemudian ada bandar datang, istilahnya kalau di adat kita diborong, misalkan 5 juta. Oke, itu rumah yang Anda yang punya kolam itu butuh uang, ya walaupun memang ada transaksi tawar-menawar dan itu memang memenuhi rukun dari jual beli. Cuma masalahnya tadi ukuran dan spesifikasinya tidak jelas dan itu tidak sesuai aturan. Jadi transaksi seperti itu jika Anda sudah memahami produk ini, tolong ditinggalkan. Jadi ini juga menjadi sebuah learning outcome. Ya, selain Anda mampu menjelaskan, memahami apa itu ba'i salam, memahami karakteristik ba'i salam, Anda juga mampu mengimplementasikan. Dan mengimplementasikan tidak harus menunggu Anda nanti sudah kerja di sebuah lembaga keuangan syariah, ya, tetapi dalam kehidupan bermasyarakat juga Anda bisa mengimplementasikan. Bahkan jika Anda dulu saat masuk mahasiswa melalui PPSPP, kemudian LDKM, Anda dikenalkan dengan yang namanya pembeda antara siswa dan mahasiswa, di mana salah satu tugas mahasiswa itu sebagai agent of change atau agen perubahan. Nah, di sini dengan ilmu-ilmu yang Anda pelajari, semoga dalam mengimplementasikannya itu menjadi sebuah perubahan ke arah yang lebih baik. Nah, gitu. Jadi ini merupakan sebuah pengabdian jariah Anda ya, yang mengimplementasikan ilmu untuk kebaikan dan kemaslahatan umat. Nah, kembali lagi ke ilustrasi transaksi tadi. Misalkan ada tadi satu kolam punya Anda, Anda tanami ikan, ada mujair, ada emas, ada lain sebagainya. Dia nawar 5 juta, mungkin Anda juga mempertahankan jangan 5 juta, pinginnya 10 juta, kemudian ketemu di 7 juta. Oke. Transaksi itu seolah-olah benar ya, bahwa ada penjual, ada pembeli, ada harga, bahkan dimenangkan untuk tawar-menawar. Seperti tadi, ingin 10 juta, dia nawar 5 juta. Coba ketemu misalkan di 7 juta. Seolah-olah transaksi itu sudah benar, tetapi itu tidak sesuai syariah. Sekarang begini, saat si kolam ikan itu ya punya Anda sudah jadi dibeli 7 juta, ternyata ikan yang ada di dalam kolam punya Anda itu entah kenapa ya, Anda nanaminya sebenarnya secara perhitungan seperti ya udahlah 7 juta masih ada untung menurut Anda, ada sedikit walaupun sedikit. Dan ternyata setelah dipanen entah kenapa ikannya pada nggak tahu ada yang nyolong, nggak tahu memang saat terjadi banjir tadi malam misalkan ikan pada keluar gitu ya ke kolam yang lain gitu ya. Kira-kira pada saat dipanen Anda akan bilang apa sebagai penjual yang punya kolam?
Ya nggak apa-apa lah, biarin aja. Orang kolam ini, ikan ini sudah saya jual, berarti di situ yang merasa diuntungkan adalah Anda. Yang rugi adalah bandar tadi kan. Karena penjualan tidak jelas spesifikasinya. Jadi selalu ada win-loss, ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan. Sekarang di beberapa kasus, bahkan di banyak kasus, itu tidak seperti yang tadi kasusnya. Saat dipanen, malah ikannya banyak. Bahkan yang nggak pernah ditanam pun, kayak ikan mujair, misalkan Anda nggak pernah menanam, hanya ikan emas sama apa gitu ya, atau sebaliknya Anda hanya menanam ikan emas sama ikan mujair, ternyata di dalamnya banyak ikan juga, kayak nilem, kayak tawes, gurame, dan lain sebagainya, nggak tahu dapat masuk dari mana gitu. Anda memang nggak merasa nanam, dan ternyata banyak sekali, bahkan hasil panennya tuh apa ya, untung besar si bandar tadi yang beli dari Anda 7 juta itu. Sampai saking untungnya saja, ikan emasnya saja misalkan dia jual sampai 10 juta, belum ikan mujair dan yang lainnya. Dari ikan emas aja dengan modal yang dibeli tadi 7 juta, si bandar tadi sudah diuntungkan sebesar 3 juta kan. Nah, belum lagi ikan-ikan yang lainnya seperti mujair dan lain sebagainya yang begitu banyak ternyata di kolam Anda. Bahkan untuk ikan mujair ada lagi bandar besar yang datang yang menanyakan barang ini milik siapa, dan ternyata milik bandar yang tadi bukan punya Anda lagi kolam itu, ikan yang ada di kolam itu. Kalau kolamnya setelah nanti dipanen tetap punya Anda dan diberikan ikannya. Nah, tapi karena ukurannya tidak jelas, maka akan selalu terjadi yang merasa diuntungkan dan merasa dirugikan. Dan dalam syariah tidak menghendaki hal seperti itu. Nah, dalam rukun jual beli di syariah sebetulnya sudah ada beberapa yang memenuhi rukun, seperti adanya penjual, ada Anda yang punya kolam, adanya pembeli, ada bandar tadi, ada ikan, ada walaupun tidak jelas spesifikasi ikan yang disebutkan di dalam karena dibelinya sekolaman. Nah, ini yang tidak boleh. Ada ijab kabul, ada serah terima tadi uang, ada harga 7 juta. Sepertinya memenuhi rukun, tetapi tidak memenuhi syarat-syarat yang lain. Salah satunya spesifikasi yang dan ukuran yang harusnya ada dalam transaksi jual beli, dalam indikator produk ya, di situ tidak terpenuhi dan syariah tidak menghendaki itu, sehingga walhasil akan selalu terjadi yang satu pihak merasa diuntungkan, satu pihak merasa dirugikan. Nah, jika tadi hasil panennya ternyata banyak, maka Anda sebagai yang punya kolam yang merasa dirugikan. Nah, mungkin Anda cerita dengan keluarga bahwa ternyata istilah nama aduhung dijual, bening lauknya loba. Nah, gitu. Bandarnya sekarang di sini yang senang. Nah, tapi ternyata di satu kasus Tuhan menakdirkan lain. Sebenarnya pada saat transaksi jual beli seperti tadi mungkin ikan masih banyak, tetapi Tuhan menakdirkan lain. Tadi malam sebelum bandar memanen ikan yang sudah jadi transaksi dengan Anda itu, Tuhan menurunkan hujan besar sehingga terjadi banjir. Dan ikan yang tadinya banyak di kolam Anda, ikannya sudah dijual belikan tadi ya 7 juta ya, ternyata pada keluar. Buat Anda sih nggak masalah, atau ikannya kan udah dijual. Tapi buat bandar begitu besoknya mau memanen, ternyata ikan di situ sudah bahkan tidak ada satupun, semua limpah. Apa yang terjadi? Ya udah itu miliknya bandar, karena saya udah beli ke Anda, silahkan. Kalau nggak ada, nah bisa seperti itu. Ya kan? Jadi tidak ada kepastian. 1 menit, 1 hari, 1 menit, 1 detik ke depan itu rahasia Tuhan. Tidak ada seorang pun yang tahu ya. Gitu. Kalaupun tahu itu hanya menebak-nebak saja berdasarkan mungkin data yang ada sekarang. Misalkan nanti sore hujan, karena meramal itu berdasarkan memang sekarang musim hujan, kemudian data dari perakiraan cuaca, dan hari sekarang kondisi saat ini memang sudah mendung. Nah, itu perkiraan sore masih hujan. Ya, sah-sah saja, dan itu memperkirakan karena dengan data-data ya. Nanti sore benar hujannya ya belum tahu juga, bisa saja juga enggak. Semua memang secara data lahirnya memang besar kemungkinan hujan karena memang sedang musim hujan. Kemudian data satelit dan yang lainnya juga mendeteksi bahwa
angin berubah arah ke wilayah kota tempat tinggal kita dan bisa kemungkinan akan terjadi hujan. Bisa saja itu di perakiraan cuaca. Tapi untuk urusan rezeki dan yang lainnya tetap saja kan yang walaupun secara kasat mata kita sudah diuntungkan, bahkan orang banyak yang uang itu sudah didapat di tangan kita, tapi karena itu bukan, ya bisa saja kan lepas lagi, entah itu hilang atau lain sebagainya. Karena itu yang satu hal itu kita harus yakini bahwa itu adalah rahasia Tuhan dan memang tidak ada seorang pun yang tahu. Gitu. Oke, kita kembali lagi ke transaksi bayi salam. Jadi bayi salam itu adalah apa? Nah ini ya, jadi jual beli dengan cara memesan barang. Nah, jadi barangnya itu belum ada itu masih dipesan ya. Nah ini karakteristik berbeda dengan jual beli yang kita terangkan minggu lalu. Kalau minggu lalu jual beli barangnya itu sebenarnya banyak di pasaran, ya di toko ada. Cuma masalahnya si calon pembeli itu belum memiliki cukup uang untuk membeli sehingga datanglah ke koperasi meminta untuk diadakan barang yang dia ingin beli gitu. Nah, kemudian koperasi mengiyahkan dan belanja karena koperasi tidak ready stock semua barang, maka koperasi membelikan ke toko yang ada barang tadi, misalkan kulkas. Jadi dalam murabaha kemarin itu barang-barang sudah ada, berbeda dengan bayi salam. Bayi salam itu barangnya belum ada, makanya di sini disebutkan memesan terlebih dahulu. Gitu. Nah, kalau yang kemarin barang sudah ready di toko, di pasaran, cuma masalahnya calon pembeli tidak cukup uang ya untuk membeli tunai, sehingga datanglah ke koperasi. Dan koperasi mengiyahkan, mangga hari itu mah nanti dia belanja dulu. Nah, pada saat belanja kulkas, harga belanjanya di toko itu 2 juta, dijual lagi 2 juta enggak ke si anggota yang tadi? Ya enggak, namanya juga jual beli. Dan nanti diterangkan dalam pasal-pasalnya, Ibu, Bapak, yang Ibu Bapak pesan ini, satu unit kulkas dengan tipe sesuai spesifikasi keinginan ini sudah ada. Saya membelinya dari toko, dari supplier sebesar 2 juta. Dan saya tawarkan kepada Anda 2,5 juta. Saya beli dari sana, kami beli dari sana tunai 2 juta, dan kami tawarkan dijual kepada Anda 2,5 juta dengan cara dicicil 10 bulan. Jika memang merasa bahwa si pembelinya memang menerima, apalagi memang datangnya itu kebutuhannya butuh untuk kulkas dan dia belum memiliki cukup uang, ya mungkin dia merasa bahwa, oh ya wajar lah, saya juga nyicil, toh manfaatnya sudah tetap bisa saya gunakan kebutuhan kulkas itu, sehingga dan sangat wajar. Dan yang 500 untuk 10 bulan tadi bukan disebut dengan bunga atau riba, itu profit. Karena tadi dalam prinsip jual beli wa halal bai'a wa harama riba, tapi juga harus memenuhi rukun dan syarat. Di tengkulak ijon tadi memenuhi rukun, tetapi syaratnya tidak terpenuhi. Kenapa tadi? Spesifikasi dan ukuran, kemudian juga kuantitas dari barang yang dijual belikan itu tidak jelas. Sekolaman, sekolaman itu apa? Apa di dalamnya? Nah, harusnya nanti ada misalkan saya beli ikannya yang ada di kolam Anda untuk ikan mujair dengan harga 1 kilogramnya 15.000, untuk ikan emas 20.000 misalkan. Jadi nanti kalau, nah itu bayi salam, uangnya dibayar duluan, nah diserahin dulu 10 juta. Tinggal menghitung saja nanti. Kalau memang ikan emasnya pas dipanen ada 1 kintal, berarti 100 kilogram kali 20.000. Berapa tuh? 2 juta kan? Kemudian kalau ikan mujairnya juga ada 1 kintal saat dipanen, sebenarnya ada 1 kintal 5 kilo, cuma yang 5 kilonya tanggunglah diambil 100 kilogram biar pas misalkan. Dikali 15.000 berarti 1,5 juta. Nah, jika yang ditransaksikan adalah ikan emas sama ikan mujair, ikan nilem tidak, ikan tawes tidak, berarti ikan nilem sama tawes tidak diambil sama pembeli. Karena yang jadi transaksi adalah ikan emas dan ikan mujair. Kemudian berapa total harga tadi ikan emas dan ikan mujair? 1,5 juta tambah 2 juta, 3,5 juta. Saat dulu dia menyerahkan 10 juta, berarti si pembeli, si penjual yang punya kolam harus mengembalikan lagi sebesar 6,5 juta. Tetapi jika
uang itu sudah kepakai sama penjual, maka di musim panen yang akan datang, yang punya kolam harus nanami lagi ikan emas sama ikan mujair sebagai untuk pembayaran hutang sisanya, begitu. Tapi kalau pas panen ternyata uang yang diserahkan 10 juta, hasil panen yang melebihi dari 10 juta. Kalau tadi kan dapat ikan emas 1 kintal, ikan mujair 1 kintal. Ternyata dapatnya melimpah gitu. Bahkan 10 juta pun masih berlebih yang kiloan ikan emas. Maka kelebihan ikan yang tadi tidak termasuk dalam transaksi itu ya tidak lantas semua dibawa sama pembeli. Itu diserahkan kembali kepada yang punya kolam. Bapak Ibu, saya transaksi dengan Bapak Ibu yang 10 juta itu misalkan 1 kintal untuk ikan mujair 1,5 juta dan sekian ton untuk ikan emas kisaran 8,5 juta. Dan ini yang tidak saya bawa selebihnya. Kenapa? Karena yang transaksi ikan emas hanya sekian ton saja. Sementara hasil panen di kolam Bapak Ibu itu kita menghabiskan berton-ton. Berarti silahkan, ini hak Bapak Ibu yang punya kolam. Mau dibeli lagi sama kita, berarti menambah uang selain yang 10 juta. Mangga, mau ditawarin ke yang lain, mangga. Intinya dari jual beli yang sesuai Ba'i Salam ini, tidak ada yang dirugikan. Ikan di kolam itu dapat melimpah banyak, itu juga tidak lantas menjadi sebuah keuntungan bagi pembeli dan tidak menjadi sebuah kerugian bagi penjual yang punya kolam. Sebaliknya, saat dipanen ikan yang ada di kolaman itu sedikit tidak sesuai dengan apa yang ditransaksikan, tidak lantas juga menjadi sebuah kerugian bagi pembeli atau bandar dan tidak lantas juga menjadi sebuah keuntungan bagi penjual yang punya kolam gitu. Jadi semuanya sama-sama adilnya gitu. Seperti itu barangkali ya. Jadi kalau saya jelaskan dengan ilustrasi sebetulnya ini sudah ke slide berapa ya? Karena kalau di penerangannya ini sebetulnya kita definisi. Kalau definisi itu agak lebih susah dicerna ya. Jadi kita sudah berdasarkan ilustrasi-ilustrasi yang memang nyata terjadi di masyarakat dan memang terjadi realnya di dalam koperasi syariah. Gitu. Nah, jika didefinisikan, Ba'i Salam ini adalah jual beli dengan cara memesan barang terlebih dahulu, tapi barang-barang bukan sifat seperti barang manufaktur, bukan seperti kulkas di sini, tapi di bidang pertanian. Bisa tadi perikanan, bisa buah-buahan, bisa ubi-ubian, bisa biji-bijian ya. Nah, intinya di pertanian lah, pertanian gitu. Misalkan begini, tahun depan itu misalkan Bapak A dan Bapak B mau mengadakan hajatan pernikahan anaknya. Itu sebuah planning kan, sebuah perencanaan. Bulan Januari 2022. Dan diyakini di situ ada kebutuhan tentang ikan. Nah, kemudian memesan dari sekarang kepada para petani ikan gitu ya. Pertama mungkin dia berharap agak lebih murah, kemudian yang kedua supaya tidak terjadi kekosongan barang di bulan tersebut karena dikhawatirkan di bulan tersebut ada banyak permintaan produk ikan tersebut gitu supaya tidak kebagian gitu ya, tetap dia udah pesan dari bulan November hari ini gitu atau dari bulan November. Nah, kemudian dia bertransaksi dengan Pak B yang punya kolam ikan, pertanian kolam ikan. Dia membeli satu kolam itu misalnya untuk ikan emas dihargai sekian, 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 sekian. Dan dia memesan sekian kintal ikan emas, misalnya 2 kintal. Kalau harganya 20.000 berarti 4 juta. Terus kemudian 50 kilogram ikan mujair dengan harga 20.000 berarti 10.000 500.000 ya 500.000 4 juta atau misalnya harganya 15.000 1 kintal aja lah 1,5 juta berarti tadi 4 juta tambah 5,5 juta 6,5 juta kemudian si bapak yang tadi mau punya hajat menyerahkan uangnya ini ya Pak ya saya membeli ikan untuk ikan mujair 1 kintal harganya 15.000 berarti 1,5 juta ini uangnya dan 1 kintal ikan emas dengan harga 20.000 ini uangnya 4 juta berarti 4 juta tambah 1,5 juta itu 2 kintal ya untuk ikan emas
harga 20.000 berarti 4 juta, dan diserahkanlah 6,5 juta. Barangnya mana? Kan tadi biasanya dalam jual beli itu ada barang ya. Ini tidak ada. Inilah yang disebut dengan karakter bai salam. Jadi di definisi sini jual beli dengan cara memesan barang. Jadi barang yang tadi 2 kintal ikan emas, 1 kintal ikan mujair itu dipesan dulu. Nah gitu. Barang uangnya diberikan duluan. Tapi spesifikasi dan ukurannya jelas kan. Tadi ada ikan jenis emas dengan kuantitinya 2 kintal, ikan mujair dengan kuantiti 1,5 kintal. Sementara jika di ijon tengkulak itu tidak ada ukuran disebutkan seperti ini. Gitu. Jadi dia serahin uangnya, dia ambil barangnya yang ada di kolam itu, mau banyak mau sedikit dia ambil. Kalau banyak dia untung, kalau rugi dia kalau sedikit dia rugi. Sebaliknya untuk para yang punya kolam, kalau sedikit dia merasa untung, kalau banyak dia merasa rugi. Gitu. Seperti itu. Nah, balik lagi ke yang tadi, berarti di bulan Januari si yang punya kolam punya hutang tuh untuk 2 kintal ikan mas dan 1 kintal ikan mujair. Nah, uang yang tadi bulan November, bulan sekarang diserahin, dia bisa gunakan untuk sebagai modal membelikan pakan, membelikan ikan, ya seperti itu. Jadi dia bisa bersemangat gitu. Nah, kemudian keuntungannya tadi kenapa diberikan 15.000 misalkan, padahal ikan mujair di pasaran itu 18.000, karena petani pun merasa bahwa ini kan uang duluan, saya bisa pakai modal. Jadi ya dia berhitung, bukan berarti harus ya, tidak. Mungkin dia berhitung dan merasa bahwa ya udah nggak apa-apa lah 15.000, toh kita juga merasa uangnya duluan merasa dimodalin gitu ya, dalam hati tapi itu kan, sehingga dia merasa harus memberikan, dan dia juga merasa enak ya menanam ikan mujair dan ikan mas, penjualannya sudah jelas gitu karena sudah ada yang memesan. Bagi penjual juga salah satu keuntungan yang pertama, ada sedikit kepastian bahwa pada saat dia akan melakukan hajat atau pernikahan misalkan anaknya dan kebutuhan ikan mas, sudah bisa ada ketenangan bahwa karena itu sudah dipesankan langsung. Kemudian yang kedua, ada sedikit keuntungan bagi pembeli yang punya hajat tadi. Kenapa? Karena harga bisa miring, minimal tadi 3.000 ada pembeda ya gitu. Nah, kenapa? Karena tadi mungkin si penjual juga atau yang punya kolam merasa bahwa wah ini mah nggak apa-apa lah dikasih harga agak sedikit diskon juga, toh dia itu sudah memesan dari awal, uangnya juga didahului. Itu kan pertimbangan-pertimbangan yang terjadi baik antara penjual yang punya kolam sebagai petani maupun bagi si pembeli yang akan mengadakan hajat. Nah, di sini dalam transaksi yang barusan kita ilustrasikan, inilah yang disebut dengan bai salam, jual beli, di mana barang ya barangnya itu nanti belakangan karena dipesan dulu, ditanam dulu kan gitu ya, dipelihara dulu, kemudian dengan disebutkan sifat dan ukurannya, sifatnya tadi ikan emas, ikan mujair, berarti ikan nilem, ikan tawes, ikan lele, ikan yang lainnya dalam tidak masuk dalam transaksi ini. Yang masuk adalah hanya ikan emas sama mujair, itu yang disebut dengan sifat, dan banyak lagi turunan-turunan dari sifat dari produk tadi. Kemudian ukurannya jelas tadi, 2 kintal ikan emas, 1 kintal ikan mujair. Jika lantas bulan Januari ternyata hasil modal yang 6,5 juta jual beli dibelikan ternyata menghasilkan ikan emas 10 kintal, ikan mujair 5 kintal, maka tetap saja yang jadi transaksi dengan si bapak pembeli tadi adalah 2 kintal ikan emas dan 1 kintal ikan mujair. Tidak lantas jadi di bawah semua gitu. Jelas ya? Yang disebutkan sifat dan ukurannya tadi. Sedangkan pembayarannya dilakukan tunai. Pembayarannya dilakukan tunai bahkan duluan tadi yang 6,5 juta tadi ya. Nah, atau juga bai salam itu disebut dengan jual beli suatu barang yang penyerahannya itu ditunda karena memang lagi diproses dulu gitu. Makanya ini terjadi kayak di ikan, kayak di mungkin di padi juga bisa, di tanaman padi ya. Mungkin dia itu butuh juga bulan Januari untuk hajatan itu beras ya, beras. Nah, kemudian dia beli, biasa di pasaran harga 12.000, misalkan dia berikan 10.000.
dia butuh 2 kintal. 2 kintal kali 10.000 misalnya 2 juta. Uangnya duluan. Nanti padinya, berasnya belakangan. Belakangan ya, setelah ditanam. Atau mungkin bisa saja karena kebutuhannya itu 2 bulan ke depan, tapi musim panen dia transaksi itu 3 bulan 4 bulan, bisa saja kan dia jual beli pakai hasil panen yang lainnya, artinya dari sawah yang lain yang dia tidak gunakan. Kemudian nanti di bulan, intinya bahwa penyerahan barangnya itu tidak langsung saat itu, ada penyerahan ditunda. Kalau yang kemarin itu adalah yang ditunda adalah tentang pembayarannya, dicicil, barangnya sudah ready. Kalau sekarang di sini uangnya tunai di duluan, in front payment sale, payment in front di depan, jual beli gitu ya. Artinya pembayarannya di depan, barangnya nanti belakangan. Nah, gitu. Jadi suatu barang yang penyerahannya ditunda atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya disebutkan. Nah, ini jika di tengkulak ijon, penyerahan barangnya ditunda benar sama. Uangnya duluan benar, tetapi yang tidak muncul adalah sifat dan ukurannya. Jadi ciri-cirinya itu tidak disebutkan. Pokoknya iya rambutan sekebonan. Tek rambutan naon wae di jerona diambil. Kemudian juga mau berapapun banyaknya diambil. Nah, yang tidak jelas nanti adalah tentang hasilnya kan. Walaupun secara kasat mata ini bakal banyaknya hasilnya, sepertinya bakal diuntungkan bandar tengkulak. Eh, Siapa itu sih yang punya kebun itu sepertinya, aduh jadi lebar gitu kadukung. Nah, tapi kan bisa saja Tuhan menakdirkan lain, banyak pelalawar yang dikirim saat 3 hari sebelum panen, atau mungkin musim angin besar gitu sehingga pohon-pohonnya itu pada apa istilahnya runtuh, kemudian bahkan berterbangan gitu sampai-sampai pada saat, walaupun sangat kecil kemungkinan ya, tetapi kan tidak ada yang tidak mungkin menurut Tuhan. Nah, sehingga pada saat mau memanen, produk yang tadi menjadi jual beli walaupun tidak jelas ukurannya kan hilang. Sehingga di situ yang merasa dirugikan siapa? Bandar ya, dan yang merasa diuntungkan tukang kebun. Kata tukang kebun, nggak ya nggak apa-apa, itu bukan lagi rambutan saya, rambutannya, kalau tanahnya tetap tanahnya si penjual, cuma rambutannya itu bukan rambutan saya, dan saya yang udah jual udah dapat uangnya, itu berarti nasibnya si bandar saja, mungkin bisa ngomong seperti itu. Nah, jika di Ba'i Salam tidak terjadi seperti itu, sehingga apapun yang terjadi itu adalah kita menunggu hasil kepastian realnya, karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari. Sehingga yang namanya jual beli seperti yang dilakukan tengkulak dan hijau itu tidak boleh dalam syariah. Dan solusinya ada yang namanya Ba'i Salam. Dan di prinsip di produk Ba'i Salam ini merupakan prinsip yang ketiga di Kopres Syariah, prinsip jual beli. Dari dijual beli ini juga banyak karakter dan produknya. Bahkan jika Anda nanti kerja di Bank Malaysia atau di Bank Abu Dhabi atau di Bank Brunei ya, yang mayoritas menggunakan pola syariah di sana di perbankan, itu ada banyak produk dengan prinsip jual beli. Ada Ba'i Bistaman Ajil, ada Ba'i Salam, ada Ba'i Istisna, ada Ba'i Musawamah, dan ada Ba'i-Ba'i yang lainnya ya. Jadi jual beli dengan karakteristiknya. Nah, di Indonesia, terutama di koperasi syariah yang kita pelajari, hanya ada 3 karakter saja yang kita perkenalkan, yaitu yang kemarin ya, yang minggu kemarin, kemudian sekarang Ba'i Salam, dan minggu depan dengan Ba'i Istisna. Kenapa hanya 3? Karena pertama memang terlalu banyak, kemudian yang kedua, di dunia usaha yang terjadi di perbankan syariah, baik di Bank Syariah Indonesia, yang dulu gabungan dari Bank Mandiri Syariah, Bank BNI Syariah, dan BRI Syariah, kemudian Bank Muamalah, BJB Syariah, dan semua perbankan yang dengan pola syariah, di prinsip jual beli itu memang kebanyakan bermain di produk ini, sehingga kita hanya menyampaikan di materi itu yang di dunia kerja itu banyak dipakai saja, seperti itu. Tapi kalau Anda misalkan ngelamar di Brunei ternyata keterima ya, dan di Bank Syariah ya, saya sudah jelaskan ya, di sana produk jual beli itu banyak ya, tidak hanya Ba'i Salam, Ba'i Istisna, dan Ba'i Bistaman Ajil, tetapi Ba'i Musawamah. Bahkan
Ba'i musawamah yang kita tidak ajarkan di sini sebetulnya implementasinya di masyarakat itu banyak terjadi. Ba'i musawamah itu ya, ba'i musawamah itu jual beli dengan cara tunai maupun kredit seperti ba'i bisaman ajil, tetapi dia diperkenankan untuk tidak memberitahukan harga pokok pembeliannya. Nah, sementara yang terjadi di kita di warung-warung kan tidak menjelaskan kan, misalkan Bu ngagaleuh aqua sabaraha 3.000. Nah, tidak dijelaskan kan, Neng, iya ibu teh ngagaleuh di pasar 2.000, tapi ibu diical di 3.000, tidak kan? Dan itulah karakteristik dari musawamah. Artinya apa? Walaupun kita tidak pelajari ba'i musawamah, sebenarnya implementasinya di masyarakat itu justru yang banyak terjadi itu adalah jual beli dengan karakteristik ba'i musawamah. Justru ba'i murabahah itu tidak muncul terjadi sedikit ya, ya banyak terjadi di perbankan karena orang datang ke bank mau cicil kan, mau kredit kan. Tetapi di masyarakat itu sangat jarang, terutama di warung-warung. Walaupun ada juga yang nanjuk itu ya ngebon itu masuk karakteristik ba'i bisaman ajil yang kemarin kita bahas. Walaupun ada beberapa juga ulama yang jika di barang-barang yang habis kita makan sebetulnya diusahakan kalau mampu jangan kredit kayak di beras kayak di ini ya karena itu sudah habis kita makan, tetapi ya kalau tidak mampu karena uangnya tidak ada ya apa boleh buat gitu ya. Jadi kalau ada ijma para ulama itu kalau mau kredit itu di barang-barang yang bukan dimakan ya kayak pulsa itu ya kebutuhan-kebutuhan yang penunjang di kehidupan keluarga, kulkas, televisi, laptop, HP, kemudian motor, mobil, mungkin harusnya seperti itu ya. Jadi yang di barang rokok itu diusahakan bisa tunai ya, diusahakan. Kalau nggak bisa nggak ada ya seperlunya ya tunainya. Artinya jangan sampai kemampuan kita sebenarnya dikonsumsi rumah tangga untuk makan minum itu di 1 juta misalnya kita bergayaan itu segala diambil makan dengan daging terus ya ini juga mengakibatkan tadi munculnya eh, bon atau tangguh atau kredit ya, jadi lanjut ya gitu ya dan itu memang tidak disarankan ya. Baik, apa yang kita bincangkan tadi, skemanya kalau di koperasi terjadi seperti ini ya. Tadi juga sudah cukup jelas ya, bahwa di mana nomor 1 ini ada pembeli yang disebut muslam tadi yang misalkan mau hajatan. Kemudian kalau di koperasi ada anggota yang mau hajatan, ada anggota yang mau misalkan melakukan apa ya, ya kebanyakan itu yang hajatan ya dia butuh hasil-hasil pertanian seperti ikan kemudian juga bisa juga di peternakan misalkan dari sapi dia beli dari sekarang ke peternak gitu ya nah, uangnya dibayar duluan nanti sapinya belakangan pas mau hajat kemudian spesifikasinya jelas ya misalkan ingin sapi tipe limosin misalkan kemudian juga dengan per kilogramnya harganya ada sekian gitu seperti itu jadi jelas ya kalau tidak jelas tidak memenuhi kriteria dari syarat-syarat dan rukun ba'i salam berarti ini tidak sah jadi ba'i salam itu jangan laksanakan rukun dan syaratnya sebagian saja, tapi harus seluruhnya karena satu kesatuan. Misalkan gini, penjual pembeli ada, barang diserahkan belakangan, uang diserahkan duluan, tapi spesifikasi dan ciri tidak ada. Nah, itu berarti tidak bukan merupakan ba'i salam ya tadi hampir sudah masuk ke tengkulak dan ijon gitu. Jadi jual beli yang biasa dilakukan tengkulak dan ijon dan di syariah ini tidak boleh dilakukan. Nah, nomor pertama tadi ada pesanan dengan spesifikasi ya. Tadi spesifikasinya dijelaskan misalnya kalau di bidang di padi ya, padi misalkan jenis ciherang misalkan. Saya kurang begitu tahu tentang jenis-jenis padi. Ukurannya misalkan per berapa kilogram yang dia pesan atau berapa kuintal, berapa ton yang dia pesan. Kemudian ada negosiasi termasuk harga tadi. Kayak tadi di ikan mujair sebetulnya harga di pasarannya misalnya 18.000 tapi dia dapat hasil penawaran dan negosiasi
harga 15.000 misalkan. Ya itu juga misalnya ya memang kalau si penjual petani menyetujui gitu ya, dan mungkin pertimbangannya dia juga menyetujui karena pertama uang dia duluan. Kemudian yang kedua, saya nanam ikan sudah jelas ya yang belinya. Kalau sekarang daripada kita nanam ikan, kemudian pemasarannya kesulitan, nanti udah panen jualnya kemana, ini kan udah jelas pembelinya. Bahkan uangnya udah diserahin duluan. Sehingga atas dasar itu juga mungkin pertimbangan itu mereka memberikan semacam harga korting gitu ya, mangga gitu ya. Inilah yang disebut dengan negosiasi dan akad, terjadi akad bai salam ya gitu. Nah, kemudian Muslampihi membayar uangnya di muka. Oke, sejumlah uang atas tadi spesifikasi dan ciri-ciri. Nah, kemudian si petani penjual ini langsung mengolah. Nah, nanti akan menyerahkan saat sesuai dengan tanggal dan bulan yang ditentukan. Kirim barang sini, udah beres tuh. Uang kan tadi udah duluan. Nah, yang dikirim barang sejumlah transaksi tadi di akad salam, hasil negosiasi dengan spesifikasi. Bagaimana jika barang yang dikirim oleh penjual ini di bulan yang sudah ditentukan tidak sesuai spesifikasi? Nah, maka pembeli diperbolehkan untuk menolak atau menerima. Ini disinilah disebut dengan khiyar. Jadi khiyar itu kewenangan pembeli, komplain lah kalau di kita ini ya, untuk tidak menerima karena tidak sesuai dengan apa yang dulu disebutkan. Ini banyak terjadi di barang-barang bisnis online ya, karena apa yang ada dalam katalog ataupun dalam spesifikasi yang disebutin di saat dia penawaran tidak sesuai dengan apa yang dirasa di realnya gitu ya, di kenyataannya gitu. Nah, itu sebetulnya punya hak kiar untuk mengembalikan. Walaupun resiko mengembalikan kita butuh ongkos kirim lagi ya kalau di online, dan juga belum tentu juga diterima. Mungkin barangnya sampai ya saat kita retur, tetapi uang yang sudah kita bayarkan agak suka lama ya untuk dia retur. Jadi tetapi tidak begitu dengan bisnis online yang dia profesional, artinya dia itu sportif dan melakukan hal-hal yang benar ya gitu. Kalau yang tadi itu berarti tidak sportif dan biasanya tidak akan laku lagi gitu. Nah, tapi kan di barang online bukan barang-barang pertanian, sehingga walaupun terjadi barang belakangan, uang duluan, nah ini tidak terjadi kategori bai salam ya. Dan sebetulnya barang duluan itu waktu ditransfer, kemudian uang duluan waktu ditransfer, barang belakangan itu juga tidak termasuk kategori pesanan. Itu sebenarnya tunai juga, cuma karena memang jarak tempat memesan emang agak jauh, sehingga butuhnya menggunakan jasa kurir, dan itu sebenarnya tunai, itu tidak termasuk dengan kategori pesanan gitu, sebenarnya tunai, cuma karena pengiriman dari toko ke pemesan kan kalau di online ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Papua, nah itu butuh proses, jadi sebenarnya yang lamanya di kurir pengantarannya. Jadi kategori untuk bisnis online itu tidak termasuk dalam kategori pesanan dalam arti inden dibuatkan, bukan ya, seperti bai salam, bahkan seperti bai istisna yang minggu depan akan kita bahas itu tidak seperti itu. Kalau inden atau memesan yang kita maksud adalah jadi barang itu belum ada, baru kita buatkan, baru kita olah gitu. Seperti misalkan Anda butuh satu unit Honda Z yang warnanya kuning, itu kan di showroom sangat jarang ya, tidak ada. Kemudian Anda minta dibuatkan, kalau sudah beres saya akan beli. Nah, itu jual beli dengan karakter minta dipesankan. Tapi karena ini bukan barang-barang pertanian, barang-barang manufaktur, maka ini disebut dengan bai istisna. Jadi bai istisna dan bai salam itu sebenarnya karakteristiknya hampir sama. Pertama sama-sama jual beli, yang kedua sama-sama barang belum ada, yang ketiga sama-sama harus dipesankan dulu. Cuma bedanya kalau bai salam itu terjadi di produk-produk pertanian, kalau bai istisna terjadi di produk-produk bukan pertanian dan lebih kebanyakan di produk-produk perusahaan manufaktur seperti kendaraan, rumah juga di rumah ya, itu properti. Itu BTN syariah akad dengan si pembelinya itu menggunakan bai istisna itu.
yang minggu depan kita bahas. Kenapa tidak buat salam? Karena sama-sama memesan. Karena buat salam hanya terjadi di produk-produk pertanian, begitu ya. Jelas ya. Nah, ini saya kira tadi sudah cukup jelas. Kemudian landasan hukumnya, Mbak Salam, ini tentu saja syariah itu selalu berlandaskan Al-Quran, As-Sunnah, kemudian ijma qiyas para ulama. Nah, ini landasan hukumnya sama Al-Quran. Nah, di mana di Quran surat Al-Baqarah 282. Ya ayyuhalladzina amanu idza tada yang tum bidainin ila ajali musamma faktubu. Jadi, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, artinya mau kredit, mau cicil, hendaklah kamu menuliskannya. Nah, kemudian Ibnu Abbas menjelaskan keterkaitan ayat tersebut dengan transaksi bayi salam. Hal ini nampak jelas dari ungkapan beliau. Saya bersaksi bahwa salam, bayi salam ya, yang dijamin untuk jangka waktu tertentu telah dihalalkan oleh Allah pada kitabnya dan diizinkan. Lalu ia membaca ayat tersebut di atas yang tadi ya, Al-Baqarah 282 gitu. Jadi tetapi hati-hati, syarat terutama dan ukurannya harus jelas. Jadi jangan merasa bahwa Anda sudah merasa bertransaksi bayi salam dan itu dari syariat, jika rukun dan syarat di dalamnya tidak dilaksanakan, maka itu bukan merupakan bayi salam. Walaupun Anda cerita-cerita ini bayi salam, tetapi kalau implementasi di dalamnya satu kesatuan tidak baik rukun maupun syarat tidak terpenuhi, maka itu bukan baik salam. Kemudian hadis tadi Ibnu Abbas ya meriwayatkan dari Rasulullah datang ke Madinah di mana penduduknya melakukan salam. Jadi dulu para sahabat juga melakukan bagi salam dalam buah-buahan untuk jangka waktu 1, 2, dan 3 bulan atau 3 tahun. Nah, beliau berkata, barang siapa yang melakukan bayi salam, hendaknya ia melakukan dengan takaran. Ini takaran. Takaran itu tadi ukuran, jenis, satuan. Nah, sementara kalau tadi, misalkan tadi beli singkong, daerah-daerah mana ya, Tanjung Kerta, kemudian Rancakalong, itu atau di Pamulihan, Cilembu, ubi Cilembu, itu kan beli ubi itu bukan per kilogram ubi, kebanyakan masih beli kebunan di Bajong lah istilah orang Sunda. Nah itu tidak boleh dalam syariah. Yang benar adalah, Bu, nanti saya beli nih harga pasaran bandar biasanya belinya 1.000 ya. Saya tawar 700, tapi saya uangnya duluan. Nah, mungkin dia memperhitungkan, oh oke. Nah, nanti pas misalkan dipanen sejumlah kilogramnya melebihi dari transaksi yang ditransaksikan, maka kelebihan itu tetap masih jadi milik pihak yang punya kebun, tidak lantas dibawa oleh kita pembeli. Nah, sebaliknya jika ternyata dipanen cuma hasilnya sedikit, entah itu ada yang nyolong ataupun yang lain, ataupun ada hama di dalamnya sehingga ubinya itu kurang baik, yang dibawa itu yang hanya yang baik dan hanya sekian kilogram saja, sementara transaksi tadi uang yang sudah diberikan adalah sekian ton, ternyata tidak memenuhi, maka si yang punya kebun harus ngangsulan atau napi mengembalikan uangnya jika memang masih ada. Tapi kalau uangnya sudah kadung dimodalkan, maka petani tadi punya kewajiban atau punya hutang sisa ubi tadi di panen yang akan datang, sehingga dia nanam lagi di panen yang akan datang. Dan ini diadilkan karena tadi pada saat ubinya banyak hama ataupun ada yang nyuri, si pihak pembeli itu tidak merasa dirugikan juga dengan hasil yang sedikit karena transaksi dilakukan ukuran dan spesifikasinya jelas, sehingga yang dibayar adalah yang sesuai ukuran dan spesifikasi. Begitu. Lantas juga kalau misalkan hasil ubinya banyak, juga si pembeli tidak merasa diuntungkan dengan banyaknya. Tetap saja dia bertransaksi hanya dengan sejumlah ukuran dan spesifikasi yang disepakati. Gitu. Jadi tidak lantas menjadi miliknya dia juga kelebihannya, tidak. Dan si yang punya kebun juga merasa tidak dirugikan dengan keuntungan yang tadi ubinya banyak. Dia bisa memiliki hak juga dari kelebihan itu untuk menjual kembali kepada yang lain, bahkan untuk dimakan oleh dia juga, bahkan bisa jadi juga ditawarkan kembali kepada kita juga. Jadi
anu transaksi Pak Isalam tadi mah udah beres misalkan, nah kemudian yang punya kebun pilih bade oge atau dia kelebihannya digalih deui, nah itu beda lagi, di situ bukan Pak Isalam, berarti Mbak murabahah terjadi karena di situ pembeliannya tunai, ada barang ada uang. Kalau yang tadi Pak Isalam karena uangnya udah tempo hari gitu dan barangnya sekarang baru dibawa begitu ya. Nah kemudian al-had ini udah ya barusan. Nah ini rukunnya, ini yang harus terpenuhi. Yang pertama ada muslam ya. Muslam itu pembeli. Ada kan tadi kan si yang punya hajat tadi menjadi pembeli atau bandar tadi menjadi pembeli. Kemudian ada muslam ilaih. Nah, ini penjual tadi yang punya kebun itu biasanya otomatis menjadi penjual ya. Kemudian ada modal, uang, harga tadi ya yang diperjualbelikannya, ada muslam fihi atau barang tadi bisa ubi, bisa ikan, bisa buah-buahan yang lainnya, bisa siku, ada sikut. Nah, ini tapi kalau rukun baik apa itu tengkulak, ijon, transaksi jual beli maupun buy salam, sebetulnya itu sudah memenuhi ya, ada penjual, ada pembeli, ada harga, ada barang, ada sigol. Nah, yang tidak adalah yang memenuhi syarat-syarat. Nah, ini ya. Jadi modal transaksi, modal harus diketahui, penerimaan pembayaran salam, muslam. Nah, ini di antara syarat yang muslam fihi adalah harus spesifik dan dapat diakui sebagai hutang, harus bisa diidentifikasi secara jelas, baik spesifikasi maupun ukuran. Nah, inilah yang di tengkulak ijon tidak ada. Ya. Akibatnya ya kesalahan akibat kurangnya pengetahuan tentang macam barang. Sehingga kalau di ijon kan seluruh ikan yang ada di kolam tadi ya diambil aja ketika bentur-bentur. Nah, anak ikannya juga mungkin diambil semua gitu. Nah, penyerahan barang dilakukan di kemudian hari. Sama, ini tengkulak ijon ba'i salam juga seperti ini. Kebanyakan ulama, masyarakat, penyerahan barang harus ditunda. Oke, bolehnya menentukan tanggal, boleh. Kalau di tengkulak ijon kadang-kadang ya nanti tunggu kumaha numeli, kumaha bandar. Kadang-kadang buah-buahan pertama dipanen diambil, panen kedua masih diambil, masih ketiga sampai nanti tidak habis, bahkan yang punya kebun mah anaknya pingin misalkan dia tidak merasakan karena itu dijual, kasihan gitu. Kalau di ba'i salam kan kelebihannya bisa jadi itu menjadi hak yang punya kebun, yang penjual. Nah, dia bisa memakannya dengan keluarganya, bisa juga menjual kembali kepada yang lain, bahkan termasuk bisa juga menjual kepada kita yang melakukan jual beli ba'i salam sebelumnya. Ini jenis akad salam, ada salam tadi langsung ya, ada juga salam paralel. Paralel itu jadi seseorang melakukan ba'i salam kepada seseorang. Nah, seseorang meneruskan kembali ba'i salam kepada, jadi ada saluran distribusi ini, bukan saluran distribusi barang ya, tapi ada saluran penjualan gitu. Ada pihak pertama dengan pihak kedua, kemudian pihak kedua membeli ba'i salam kembali kepada pihak ketiga, misalkan gitu. Dan di situ terjadi ba'i salam di produk yang sama, nah di situ disebutlah salam paralel. Jadi salam paralel artinya melaksanakan dua transaksi salam yang berurutan, sama-sama salam lagi, antara pemesan, pembeli, dan penjual. Misalkan ke koperasi syariah itu ada anggota yang mengikat ba'i salam untuk produk ikan. Sebenarnya kan koperasi tidak memelihara ikan, maka dia mencari anggota yang lain yang profesinya sebagai petani ikan untuk juga sama melakukan ba'i salam. Pertama, anggota yang mau hajat dengan koperasi melakukan ba'i salam. Yang kedua, koperasi syariah melakukan ba'i salam dengan petani ikan yang juga kebetulan sama-sama anggota koperasi. Jadi di situ terjadi salam paralel. Yang melakukan salam paralel lebih jelas adalah koperasi. Di satu sisi dia menerima sebagai penjual nanti kepada anggota, tapi di sisi lain koperasi juga menjadi pembeli kepada anggota yang menjadi petani ikan. Itu ya salam paralel ya. Nah, jadi melaksanakan dua transaksi salam yaitu antara pemesanan pembeli dan penjual serta antara penjual dengan pemasok supplier atau pihak ketiga lainnya. Melaksanakan transaksi ba'i salam antara
koperasi atau bank dengan nasabah dan antara bank. Tadi sudah cukup jelas lah ini saya sampaikan ya. Nah ini skema BAI Salam. Ini adalah skema BAI Salam yang bukan paralel ya. Nah ini tadi yang disebut dengan apa tuh BAI Salam yang ini apa tuh? Salam biasa ya. Nah, kemudian yang tadi, jadi ini adalah merupakan salam yang biasa, satu langsung. Tadi seperti yang ilustrasi sudah kita sampaikan di awal yang cukup panjang juga tadi ya. Nah, kemudian ini adalah salam paralel yang tadi saya ilustrasikan. Jadi ada anggota tadi yang mau hajatan melakukan BAI salam tentang kebutuhan ikan dengan koperasi syariah, dan koperasi syariah karena dia tidak memahami tentang menanam ikan, maka dia melakukan BAI salam kembali dengan petani ikan yang kebetulan juga anggota koperasi. Nah, di sini terjadi salam paralel ya. Nah, kemudian keuntungan dan manfaat akad salam. Nah, akad salam ini dibolehkan dalam syariah Islam karena punya hikmah dan manfaat yang besar, di mana kebutuhan manusia dalam bermuamalat seringkali tidak bisa dipisahkan dari kebutuhan atas akad ini. Kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli, bisa sama-sama mendapatkan keuntungan dan manfaat. Nah, tadi sudah saya sebutkan ya, salah satu keuntungan bagi pembeli jaminan bahwa mendapatkan barang. Jadi ada jaminan, ada keyakinan bahwa kebutuhan hajatnya di 2 bulan berikutnya sudah ada ketenangan bahwa sudah dipesankan kebutuhan berupa ikan misalnya, berupa daging sapi misalnya. Kemudian yang kedua, ia juga mendapatkan barang dengan harga yang lebih murah karena tadi ya dia hasil nego, dan si penjual juga petani memberikan harga itu karena dengan pertimbangan salah satunya adalah dia inilah ada lila kene, kemudian yang kedua uang didahulukan bisa jadi pakai modal. Nah, kemudian juga dia nanam sudah nggak usah-usah lagi mencari tentang pemasarannya karena sudah jelas ikan yang dia tanam hari ini adalah sudah jelas ada pemesannya. Jadi secara penjualan sudah sedikit mudah ya dan diuntungkan, sehingga dasar pertimbangan itulah juga penjual memberikan korting harga, artinya bisa agak lebih murah dari pasaran. Jadi dua-duanya sama-sama diuntungkan. Nah, sementara untuk penjual tadi bisa mendapatkan modal ya, karena dalam BAI Salam itu kan uang diserahkan duluan. Nah, pada saat uang diserahkan duluan, hati-hati jangan dibeliin HP, jangan dibeliin motor, beliin untuk barang yang yang dipesan. Nah, dan itu merupakan sebuah keuntungan bahwa dia sudah punya amunisi modal tambahan gitu ya. Tanpa harus kalau pinjam ke bank kan bayar bunga, ini kan malah ada bisa menjadi modal. Dengan demikian selama belum jatuh tempo penjual dapat menggunakan uang, bahkan bisa saja karena si pembeli itu mintanya 6 bulan padahal panen itu tiap bulan, tuh kan dia bisa memanfaatkan ya. Yang penting saat 6 bulan ikan yang dia pesan ada ya gitu. Karena kan di ikan itu tidak ada namanya bahwa ini ikan pesanan pesanan anu, tidak ada seperti itu. Kemudian penjual memiliki keleluasaan dalam memenuhi permintaan pembeli karena biasanya tenggang waktu transaksi penyerahan barang pesanan berjarak cukup lama. Kemudian juga yang ketiga keuntungannya tadi, jadi penjual menanam ikan itu sudah ada kepastian pembelinya, jadi dia tidak lantas membesarkan ikan kemudian memasarkannya kebingungan, tidak ya, sudah jelas pembelinya ada. Nah, sehingga kesimpulannya BAI Salam merupakan pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari sedangkan pembayaran dilakukan di muka. Jadi saya kira ini cukup bisa dipahami ya dengan beberapa ilustrasi dan contoh-contoh tadi baik dalam koperasi syariah ilustrasinya maupun di masyarakat di kehidupan kita sehari-hari. Baik, itu saja mahasiswa dan mahasiswi semester 5 pada pembahasan pertemuan ke-11 ini. Kita membahas produk jual beli dengan prinsip jual beli pada produk BAI Salam yang diimplementasikan di koperasi syariah. Walaupun sebetulnya dalam implementasi masyarakat kita sehari-hari, BAI Salam ini juga banyak terjadi. Semoga ini menjadi ilmu
bermanfaat dan berharga bagi kita semua, dan bisa menjadi bekal kelak saat kita bekerja di dunia keuangan syariah, maupun juga mengimplementasikan di dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Jadi tidak hanya cukup bisa menjawab di UAS ya nanti, tetapi kita bisa paralel atau menyebarkan ilmu ini juga, mengimplementasikan di kehidupan kita sehari-hari. Dan agent of change, sebutan dari mahasiswa itu betul-betul terjadi. Ya paling tidak kita tidak akan mengacu itikat kita ke sana, tetapi lebih ke jariah, bahwa sampaikanlah walaupun kita hanya punya satu ayat, dan sehingga manfaat ilmu yang kita dapat ini adalah bisa bermanfaat untuk masyarakat banyak, termasuk juga untuk diri kita sendiri ya. Baik, itu saja mahasiswa dan mahasiswi. Mohon maaf apabila ada banyak kekurangan, kesalahan, baik dalam penyampaian, tutur kata, maupun dalam sikap yang saya sebagai dosen sampaikan kepada Anda semuanya. Kalaupun ada benar, itu sudah jelas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun ada banyak salah, itu sudah jelas juga pasti karena kebodohan, kehilapan, dan kefakiran ilmu dari dosen sebagai manusia biasa. Baik, terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.